itu orang yang penurut, itu orang paling penurut. Malahan dia mengajar lagi ada satu anak yang sedikit kurang normal, kurang normal. Nah, dan yang kedua, dan waktu itu ada berita itu, saya kebetulan sakit, ada ibu guru yang lain yang jalan. Seorang siswa kelas 4 SD di Ngada, NTT ditemukan meninggal dunia di sekitar tempat tinggalnya. Pihak sekolah menyatakan bocah yang diketahui berinisial YBR itu dikenal sebagai siswa yang berperilaku baik dan tidak pernah menyampaikan keluhan selama mengikuti proses belajar mengajar. Kepala sekolah mengakui keterbatasan pemantauan kondisi sosial siswa termasuk kebutuhan perlengkapan belajar. Selengkapnya akan dilaporkan jurnalis Tribun Flores Charles Abar. Silahkan dengan laporan Anda. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi sahabat Tribuners dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari rumah duka korban yang terletak di Dona, Desa Narwolo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Ya, sahabat Tribuners, kejadian ini merupakan sebuah tragedi yang memilukan dan terpukul sekali, terlebih khusus pihak sekolah yang di mana tempat YBR bersekolah saat ini dia duduk di bangku kelas 4 SD. Ya, kejadian ini sangat mengagetkan pihak sekolah karena pada saat kejadian dia tidak berangkat ke sekolah, tetapi pihak sekolah tiba-tiba kaget sekitar pukul 10.30 mendapatkan kabar bahwa korban ditemukan dengan cara tidak wajar, ya, tewas dengan cara tidak wajar di salah satu kebun milik neneknya yang memang tidak jauh juga dari sekolah korban. Ya, berdasarkan penggalian kami, sosok korban ini merupakan anak yang sangat disiplin, bahkan dia sangat berprestasi. Terakhir kali pada semester ganjil kemarin dia kelas 3, terakhir kali dia mendapatkan ranking kelima dalam kelasnya itu. Dan ini juga yang membuat pihak sekolah sangat kaget karena anaknya juga ini sangat ramah dan sangat berbelas kasih, bagaimana dia mudah bergaul dengan teman-temannya, dan diceritakan oleh guru agamanya bahwa beliau itu punya teman dekat satu yang tiap hari dia selalu membantu, baik untuk membantu proses pelajaran maupun membantu aktivitas proses bergaul di sekolah, karena anak ini mengalami keterbatasan perkembangan fisik dan lain sebagainya. Dia membantu anak itu selama berada di kelas maupun berada di lingkungan sekolah. Ya, sekolah mengatakan bahwa sehari atau beberapa hari sebelum kejadian ini tidak ada tanda-tanda bahwa yang menonjol terhadap korban, namun dia memang salah satu anak yang periang sehingga tidak ada hal-hal yang mencurigakan, bahkan itu diakui juga oleh wali kelas korban bahwa anak ini tidak ada hal yang menonjol. Terkait apakah dia selama proses pembelajaran itu mengalami keterbatasan, selama ini diakui bahwa oleh wali kelasnya itu bahwa dia selama ini berjalan belajar dengan baik dan masih memiliki pulpen dan buku. Ya, kejadian ini mengagetkan sekolah di mana dia bersekolah di SDN di SDN di situ, bahwa ini mereka harapkan bahwa ini merupakan kejadian yang terakhir dan menjadi pelajaran ke depan untuk sekolah lebih mengenal lebih dekat pribadi di anak-anak agar mereka mengetahui kondisi mental anak-anak di sekolah tersebut. Ya, saat ini sahabat Tribuners, saya sedang berada di depan rumah duka yang berada di Dona, di mana saat ini keluarga dan kerabat maupun dari instansi-instansi pemerintahan juga turut datang keluar masuk di rumah duka ini untuk memberikan duka cita yang mendalam dan juga memberikan santunan untuk memberikan penguatan bagi keluarga korban yang ditinggalkan, terlebih khusus mama korban dan juga nenek korban. Dan saat ini update terbaru juga bagaimana
proses yang sedang dijalankan oleh kepolisian Polres Ngada saat ini. Polres Ngada tadi kami mendapat informasi sedang uh, memintai keterangan lebih mendalam kepada ibu korban dan juga nenek korban, dan baru-baru pihak dari Polres sudah menjemput keluarga korban untuk diminta keterangan di Polres Ngada. Dan kami juga mendapatkan informasi sahabat Tribunnews bahwa beberapa instansi pemerintahan dari pusat, ada perwakilan dari Kemendagri, kemudian juga dari perwakilan dari Dinas Sosial akan turun di Kabupaten Ngada ini untuk melihat langsung kondisi di baik di rumah korban maupun keluarga dari korban yang ada di desa Narwolo, di tepatnya di Dona ini. Demikian yang saya dapat laporkan dari Dona, Kecamatan Narwolo, Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada. Saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Charles Abar, jurnalis Tribun Flores. Selamat kembali bertugas. Siswa itu orang yang penurut, itu orang paling penurut. Malahan dia mengajar lagi ada satu anak yang sedikit kurang normal. Dan yang kedua, dan waktu itu ada berita itu, saya kebetulan sakit, ada ibu guru yang lain yang jalan. Saya jalan, tapi saya tinggal di kelas. Jadi kepribadian selama ini korban ini sangat penurut dan ya baik, itu orangnya pintar. Bapak ini kan dia mengalami, mungkin dibilang ada keterbatasan lah ya, secara dia ditinggal oleh ayahnya. Kemudian apakah selama ini ada tanda-tanda bahwa dia itu kurangnya perhatian dari orang tua atau? Ya tidak punya perhatian orang tua, kurang sekali. Nanti sehingga dia tinggal dengan nenek saja. Selama ini dia tinggal dengan nenek? Iya, dengan nenek. Nah, jadi setiap berangkat sekolah apakah ada hal-hal yang tidak lazim atau seperti apa, atau ya, ada? Terpaksa dia minta nenek. Ada kalau minta mamanya sudah dikasih dia minta ke nenek. Oke. Selama ini di sekolah anaknya gimana? Aktif atau? Aktif. Itu anak aktif. Hanya saat itu tuh yang tidak hadir. Tidak hadir ya. Hari itu, hari kejadian. Hari kejadian. Tidak masuk sekolah. Iya. Bapak ini kan ada informasi di luar bahwa dia ini paginya itu minta sesuatu ke ibunya, katakan ini buku dan pulpen. Kalau Bapak melihatnya selama ini, selama di sekolah, apakah dia mengalami kekurangan? Tahu barang itu. Soalnya mereka kan diselain. Oh begitu ya. Jadi hanya dia sekolah di sini. Ya, sekolah sini. Oke. Ini apakah ada kejadian serupa sebelumnya di sekolah ini? Tidak ada. Tidak ada ya. Semacam sejarah baru lagi. Oke. Jadi kalau uang sekolahnya apakah selama ini ada kendala tidak terkait dengan? Memang tidak ada, itu kan ada PIP. Ada PIP. PIP, potong iuran sukarela, bukan komite, iuran sukarela. Iuran sukarela. Ya, itu sekolah itu untuk guru honor. Untuk guru honor. Itu potong dari situ untuk untuk uang komite. Itu. Jadi sebagai tokoh pendidik Bapak dan juga sebagai pengajar di sini di sekolah ini, kira-kira apa refleksi Bapak dari kejadian ini? Saya memang sudah 5 tahun kalau semua balik akrab. Baik anak-anak, guru, akrab kami di sini. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena melontarkan pernyataan tegas kepada pemerintah Kabupaten Ngada menyusul kasus meninggalnya seorang siswa SD. Korban tewas tak wajar lantaran persoalan buku dan ballpoint. Namun Gubernur Melki menegaskan persoalan itu bukan sekedar masalah sepele, melainkan gambaran nyata kemiskinan dan lemahnya sistem perlindungan sosial yang gagal menjangkau warga, khususnya anak-anak.
Peringatan keras itu disampaikan Melki saat menghadiri acara launching sekaligus peresmian Fakultas Kedokteran Universitas Citra Bangsa Kupang pada Rabu 4 Februari. Dalam sambutannya, Melki mengaku malu sebagai kepala daerah atas kejadian tersebut. Ia menilai negara dan pemerintah daerah telah lalai dalam menjalankan kewajibannya melindungi masyarakat, terlebih anak-anak yang seharusnya mendapatkan perhatian penuh. Untuk memastikan kebenaran informasi, Melki mengaku telah berupaya menghubungi pimpinan daerah setempat, namun hingga beberapa waktu ia tidak mendapat respon. Gubernur menilai kasus ini sebagai kegagalan secara menyeluruh. Tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga sistem sosial, komunitas hingga peranata keagamaan yang seharusnya hadir sebagai penyangga bagi masyarakat. Melki pun menekankan agar kejadian serupa tidak boleh terjadi lagi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Ia meminta seluruh kepala daerah lebih peka terhadap persoalan di lapangan dan hadir secara nyata untuk memastikan setiap warga, terutama anak-anak, mendapatkan perlindungan dan perhatian yang layak. Ada seorang anak di NTT ini meninggal hanya karena tidak bisa beli buku. Ballpoint. Sejak 2 hari lalu itu banyak menteri WA saya, banyak pimpinan DPR, teman-teman saya juga WA saya. Apa yang terjadi di NTT kok kayak begini? Di tengah kita semua bisa duduk seperti ini, masih banyak di NTT ini warga negara Indonesia asal NTT yang kemarin mati ini asal ngada, yang mati hanya karena dia miskin. Agak terganggu juga saya. Mau jawab tuh saya punya lidah juga keluh juga, tangan saya susah juga jawabnya. Saya WA pimpinan daerahnya lama sekali kasih respon. Akhirnya saya minta orang saya sendiri turun pergi cek. Mungkin ini sudah biasa orang mati kali di daerah ya. Tapi menurut saya ini alarm untuk kita coba agak serius dulu urus soal-soal begini. Dan syukur kejadian ini Pak Wali, Bapak Ibu kita yang hadir di Jakarta ini, syukur ini diketahui publik setelah kita rakornas, Pak. Bayangkan itu kejadian Pak Prabowo pegang duluan, Pak pasti mati kita dicincang waktu kemarin. Nggak Pak Prabowo paling marah model-model begini ini. Ini kan kita tidak tahu apa yang salah, tapi berarti peranata sosial kita berarti gagal urus model beginian. Pemerintahan kita juga gagal, provinsi sama, kabupaten Ngada juga sama. Kita punya peranata agama juga gagal, peranata budaya juga gagal, sampai ada orang mati karena miskin begini. Nah untuk itu saya minta kita semua ada di tempat ini, para pejabat-pejabat daerah, saya juga masih harus kritik diri saya sendiri, kayak begini cukup ini yang terakhir sudah nih. Dan jangan kira kepala-kepala daerah atau kepala daerah, sekda-sekda ini merasa ini persoalan biasa. Ini pas sekda kan pas ada ini. Tadi malam saya cek terakhir, belum ada Pemda Ngada datang mewakili pergi menyampaikan berduka pada ini keluarga korban. Kan gila nih model ini. Nggak boleh begitu Pak Sekda, nggak boleh. Kirim orang secara resmi dari Pemda Ngada, itu kita gagal sebagai pemerintah. Tadi malam sama saya cek belum ada tuh Pemda Ngada turun secara resmi ya. Itu nggak boleh itu. Sebagai pemerintah kita gagal urus warga negara kalau model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini. Tapi kan itu bukan urusan pemerintah provinsi. Kita gagal Pak Sekda. Turunkan orang malu kita sebagai pemerintah model begini. Ada warga kita mati hanya karena model begini. Harus ke sana. Kuburannya tidak boleh pakai tanah. Kuburkan dia dengan layak. Kita harus seperti Mother Teresa itu loh. Dia pun mati sebagai manusia. Nggak boleh model begini. Malu saya sebagai gubernur model ini. Jangan ada model-model gini kejadian ini. Besok ada lagi model begini, Pak. Saya tuntut orang-orangnya. Kalaupun saya salah, saya siap dituntut. Kesalahan itu ada di mana, siap dia dituntut untuk itu. Masa ada warga negara mati hanya karena model begini? Guna apa kita punya perangkat itu PKH, perangkat sosial segala macam, uang ngalir triliunan ke NTT urusan orang miskin.
Masih ada yang mati urusan begini nih. Insiden bocah SD berinisial YBR yang ditemukan tewas tidak wajar di sekitar rumahnya di Ngada, Nusa Tenggara Timur karena tidak mampu membeli pena dan buku, kini menjadi perhatian serius. Terkait hal itu, Maria Goretti TA, ibu kandung bocah 10 tahun itu akhirnya buka suara. Maria Goretti menceritakan bahwa sebelum tragedi itu terjadi, Y pagi harinya mengeluh pusing dan tidak mau berangkat ke sekolah. Namun karena khawatir ia tertinggal pelajaran, sang ibu pun tetap memintanya untuk masuk sekolah. Hingga siang harinya kabar duka itu datang, sang ibu kaget mendengar kabar anaknya ditemukan kondisi tak bernyawa. Terkait isu korban mengakhiri hidup dipicu permintaan uang Rp10.000 untuk beli buku dan pena yang tidak dituruti, Maria Goretti membantahnya. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar adanya. Disebutnya sang anak tidak mengeluh dan tidak ada yang janggal terkait hal tersebut. Sementara sang nenek menyampaikan bahwa YBR dikenal sebagai anak yang pendiam dan penurut. YBR disebut tidak pernah menunjukkan perilaku aneh. Semasa hidup, YBR tidak pernah mengeluh soal buku tulis dan pulpen untuk sekolah. Diketahui YBR adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. Sejak berusia 1 tahun 7 bulan, ia tidak lagi tinggal bersama ibu kandungnya dan diasuh oleh neneknya di pondok sederhana berdinding bambu. Ayahnya telah merantau ke Kalimantan sejak 11 hingga 12 tahun yang lalu dan tidak pernah kembali. Sehari-hari selain bersekolah, Y kerap membantu neneknya menjual sayur, ubi, dan kayu bakar. Untuk makan, mereka mengandalkan hasil kebun seadanya. Pisang dan ubi menjadi menu paling sering. Sebelum kejadian almarhum melakukan aksi yang menyedihkan itu, kira-kira apa sih, ada percakapan apa sih antara mama dan almarhum? Tidak ada percakapan apapun. Hanya Kamis pagi itu mau pergi sekolah. Sebelum pergi sekolah, dia bilang, "Ama, saya terima ke sekolah, masa kepala pusing." Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin pulang. Begitu. Tahunya dengar berita jam 11 lewat. Ada ganti dia. Mama, benarkah yang isu beredar di luar bahwa hanya karena minta uang 10.000? Itu berita tidak benar. Ada tidak mengeluhkan sesuatu ke mama seperti itu? Tidak. Ada tidak mama merasa bahwa ada sesuatu yang aneh atau janggal gitu? Tidak. Dia omong apa saja seperti itu? Tidak ada omong apa-apa. Yang hari Senin itu dia hanya tanya itu PIP saja. Ini masa punya PIP itu bagaimana syukur. Tidak ada gangguan saya, ya uang banyak. Sampai dari mana? Itu yang mama terima, saya tidak. Itu PIP belum terima, saya minta keterangan dulu dari desa baru saya kembali ke atas. Sampai kembali ke atas. Kalau begitu, masa punya uang sekolah lunas. Ya kalau tahap pertama itu sudah lunas. Nanti saat terima PIP itu baru langsung potong untuk punya uang sekolah. Itu saja. Dia langsung begitu. Mama mengalami tidak kesulitan untuk pembiayaan kebutuhan sekolahnya dia? Maksudnya untuk bayar uang sekolah, untuk sekolah ke apa? Mama berkecukupan. Kalau almarhum itu kehidupan sehari-harinya anaknya seperti apa? Ya, biasa-biasa saja. Biasa main-main dengan teman, biasa kelakar. Jadi selama ini anak itu sangat terbuka dari mama ya? Tidak terbuka. Jadi ada kejadian apa pun hanya dia. Kalau kelakar dan kita sih. Kalau prestasi belajar mama? Belajarnya oke. Dia pernah dapat peringkat tidak? Kelas 1 itu tingkatnya 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.